Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup orang Kristen menjadi berkat dan teladan bagi sesama. Kehidupan orang Kristen yang dipenuhi kasih Kristus adalah kekuatan yang besar untuk menarik orang-orang yang belum percaya, saudaraku, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kehidupan orang-orang percaya yang ada dalam keluarga Kristen dan yang ada di dalam gereja Tuhan dapat menjawab setiap kebutuhan teladan untuk orang-orang yang ada di dunia ini. Cara kehidupan orang Kristen dalam rumah tangga dan juga di dalam gereja tidak seharusnya kaku, saudaraku. Tetapi harus dipenuhi dengan damai, kerukunan, murah hati, kebaikan, kasih, pengampunan, dan sebagainya. Dalam Roma 12 ayat 17-21, kita akan belajar 3 kebenaran hidup orang Kristen yang dapat menjadi berkat dan teladan bagi sesama di dunia ini. Yang pertama, kelakuan orang Kristen harus baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bagi semua orang. Saudara, garis bawahi itu. Jadi dalam kitab Roma ini Rasul Paulus, saudaraku, sedang mengatakan bahwa kelakuan orang Kristen bukan hanya harus baik, tetapi harus selalu atau harus kelihatan, saudara, baik, nyata, saudaraku. Memang ada orang-orang Kristen yang tidak berkelakuan baik, saudara. Tetapi orang-orang Kristen sejati yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus seharusnya mempunyai kesaksian baik bagi semua orang. Orang Kristen harus melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tidak boleh, saudaraku, membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus dan wajib bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Itulah kebenaran pertama. Yang kedua, saudara, hidup orang Kristen dapat menjadi berkat dan teladan bagi sesama. Saudara, orang Kristen harus hidup damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam damai, dalam perdamaian dengan semua orang, dengan semua orang. Nah, saudaraku, dalam kalimat kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, Paulus sedang berkata, saudara, Paulus mengetahui bahwa memang ada orang-orang tertentu yang tidak dapat hidup rukun dan berdamai dengan orang lain. Nah, hal ini bisa terjadi bila orang itu belum dewasa rohani dan belum dewasa karakter, saudara. Ia masih mudah tersinggung, marah, saudara, dan masih mudah untuk menjadi kepahitan. Kita sebagai orang-orang Kristen yang ada di lingkungan itu, yang dikatakan sedapat-dapatnya, harus menjadi teladan. Kalau hal itu bergantung kepada kita, kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi teladan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Itu maksudnya, saudara, bila hal itu bergantung kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, hidup orang Kristen dapat menjadi berkat dan teladan bagi sesama. Orang Kristen harus dapat menahan diri dari segala keinginan untuk membalas dendam. Dalam Roma 12 ayat 19-21 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Itu haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar atau musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus atau jika musuh kita haus, saudara, berilah dia minum.
Dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Jadi saudaraku, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, jangan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan kebaikan saudaraku. Nah, dari ayat-ayat ini saudara 19 sampai 21 ada 3 alasan kenapa sebagai orang Kristen kita harus dapat menahan diri dari segala keinginan untuk membalas dendam. Kenapa saudaraku? Yang pertama, ya, kita pelajari saudaraku, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Tuhan yang nanti membalas. Tidak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk menghakimi orang lain, tidak. Gak boleh kita menghakimi orang lain. Hanya Tuhan yang berhak melakukan itu. Dan yang kedua, kita harus memperlakukan orang dengan apa? Kemurahan hati. Tidak ada keinginan dalam hati kita untuk membalas dendam, untuk memperlakukan orang saudara dengan jahat, tidak. Tetapi memperlakukan orang dengan kemurahan hati. Ini adalah jalan untuk menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang. Jika kita bermurah hati kepada orang yang memusuhi kita, Rasul Paulus berkata, kita menumpuk bara api di atas kepalanya. Artinya kita tidak memberikan hukuman balasan, melainkan dengan cara seperti itu akan menolong orang itu atau mereka sudah menjadi malu dan juga bisa menjadi sadar, dan bisa juga sudah akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat kelakuan kita, tindakan kita penuh kemurahan hati dan kebaikan, dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi bila kita membalas dendam, saudara, itu berarti kita sendiri sudah dikalahkan oleh kejahatan itu sendiri. Kejahatan tidak dapat dikalahkan dengan kejahatan, tidak bisa saudara. Bila kebencian bertemu kebencian, kebencian itu akan semakin besar. Bila kejahatan bertemu kejahatan, kejahatan semakin besar. Tetapi bila kebencian itu bertemu dengan kasih mesra, dengan kemurahan hati, perbuatan baik saudara, maka kebencian itu saudara akan sirna, musnah. Jalan satu-satunya yang benar untuk memusnahkan permusuhan, caranya adalah dengan menjadikan dia teman atau sahabat kita, maka permusuhan itu sirna saudara. Jadi inilah 3 kebenaran dari Roma 12 ayat 17 sampai 21. Hidup orang Kristen yang dapat menjadi berkat dan teladan bagi sesama. Bagaimana? Kelakuan orang Kristen harus baik kepada semua orang. Yang kedua, kelakuan orang Kristen harus hidup damai dengan semua orang. Dan yang ketiga, orang Kristen harus dapat menahan diri saudara dari segala keinginan untuk membalas dendam. Roma 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang baik. Kami dapat membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya bisa mengikuti Morning Spirit terus. Berikan komen, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.